Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 186, Permintaan Bailey. Sendauru menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu apa artinya menjadi ahli bela diri. Apakah paman Mikimu kuat? Tapi kamu hampir lumpuh karena gerakan Aiden. Dan paman Mikimu sekarang adalah anggota terkuat keluarga Senku, bahkan dia bukan tandingan Aiden, bagaimana kamu ingin keluarga Sen menghadapinya? Selain itu, begitu Departemen Khusus mencapai level Master Seni Bela Diri, selama tidak melakukan apapun yang membahayakan keselamatan negara dan masyarakat, Departemen Khusus tidak akan dengan mudah menyinggung orang-orang berkuasa seperti itu. Bahkan keluarga Walker dan keluarga Cliff berusaha menyenangkan tuannya. Master Seni Bela Diri, satu orang bisa menjadi master, menurutmu ini bohong? Ekspresi Sen Ronghuan sangat jelek, dan dia berkata dengan suara rendah, mungkinkah keluarga Sen kita membiarkan dia mengganggu kita? Sendauru menarik napas dalam-dalam, dan saat ekspresinya berubah, dia tiba-tiba sepertinya telah membuat keputusan, dia menghela nafas dan berkata, itu saja, bersiaplah. Aku akan pergi ke rumah Duan. Sen Ronghuan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, apakah tidak ada cara lain? Senyuman masam muncul di wajah Sendauru. Sekarang, selain pamanmu, siapa lagi di kota Jinling yang bisa menjadi lawan seorang ahli bela diri? Wajah Sen Ronghuan menjadi merah dan putih, dan matanya penuh keengganan. Aku akan segera mengaturnya. Dunia luar hanya berpikir bahwa keluarga Duan dan keluarga Sen adalah saudara, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Sen ingin menyingkirkan keluarga Duan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Sendauru pada dasarnya telah melakukannya, tetapi sekarang karena Aiden, dia harus bertanya pada keluarga Duan lagi. Namun, tunduk pada keluarga Duan jauh lebih baik daripada tunduk pada Aiden. Pada saat yang sama, keluarga Tatum Jinling. Di bangsal besar, Bailey berdiri diam di samping tempat tidur dengan kepala menunduk. Di ranjang rumah sakit, seorang pria parubaya dengan kulit pucat memandang Bailey dengan lemah, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara. Bailey, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda benar-benar tidak ingin menyelamatkan keluarga Tatum? Wajah Bailey menunjukkan sedikit kesedihan. Ayah, bisakah keluarga Tatum diselamatkan hari ini? Apakah masih layak untuk diselamatkan? Sejak wanita itu menikah dengan keluarga Tatum, semua posisi penting di perusahaan farmasi Tatum telah ditempati oleh kroni-kroninya. Kesehatan ayahnya juga semakin memburuk, dan saudara laki-lakinya telah menjadi pria yang sangat nakal. Dia hanya tahu cara membalap mobil dan pergi ke bar setiap hari, berkelahi, dan bahkan memperkenalkannya kepada Sen Liwen, bos lingkaran mereka, untuk menyenangkannya, yang akhirnya menyebabkan dia melarikan diri ke Muteburi. Sekarang, ketika keluarga Tatum berada dalam kekacauan, dia akhirnya kembali. Di ranjang rumah sakit, wajah pria parubaya itu sedikit berubah, dan akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam. Dia hendak berbicara, tetapi dia melihat wanita di sampingnya yang selama ini diam, dengan wajah jelek, dan berteriak, Bailey, apa yang kamu bicarakan? Ayahmu dan aku bekerja sangat keras untuk membangun hubungan dengan keluarga Sen yang begitu besar, mengapa tidak layak untuk diselamatkan? Apa maksudmu? Bailey menatapnya dengan dingin. Kamu tahu apa maksudku? Kamu, wanita itu tiba-tiba menjadi marah. Oke, pria parubaya di ranjang rumah sakit berteriak, wajahnya memerah secara tidak wajar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, karena Bailey tidak mau, lupakan saja. Bobby, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya hampir mencapai kesepakatan dengan keluarga Sen di sini. Kamu tidak bisa menyerah tiba-tiba sekarang. Wajah wanita itu berubah drastis dan dia dengan cepat membujuknya. Kamu tidak perlu mengatakannya. Saya tahu sikap keluarga Sen. Keluarga Sen adalah keluarga kaya, bagaimana mereka bisa menghormati keluarga Tatum kita? Selain itu, siapa di kota Jinling yang tidak mengetahui kebaikan dari putra tertua keluarga Sen? Saya bingung sebelumnya dan hanya ingin naik kapal besar keluarga Sen, tapi saya tidak mempertimbangkan perasaan Bailey. Sekarang saya benar-benar memalingkan muka. Jika keluarga Tatum pergi, itu akan hilang. Saya tidak bisa hanya bertahan hidup demi keluarga Tatum. Putriku sendiri didorong ke dalam lubang api. Wanita itu mengertakkan gigi dan tetap diam, tapi jejak kebencian muncul jauh di matanya. Farmasi Tatum tidak boleh mati. Bobby Tatum memandang Bailey dengan mata penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, Bailey, ayahku minta maaf padamu sebelumnya. Aku tidak punya waktu beberapa hari lagi sekarang. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Mata Bailey memerah dan dia tersedak, ayah, aku tidak menyalahkanmu. Melihat ayahnya yang kurus terbaring di ranjang rumah sakit, semua kebencian di hatinya lenyap saat ini.
Anak baik, jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Jangan khawatir tentang keluarga Tatum. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan anak laki-laki dari keluarga Lee itu? Apakah kamu masih berhubungan? Bailey mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada kontak lagi. Oh, sedikit kerumitan muncul di mata Bobby yang redup. Itu semua salahku saat itu. Jika bukan karena itu, aku mungkin akan memiliki seorang cucu di pelukanku sekarang. Hei, mengingat situasi saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat hari kamu menikah. Ayah, tolong berhenti membicarakan hal ini. Bailey menyeka air matanya dan berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga dirimu dengan baik. Dengan keterampilan medis ilmiah saat ini, kamu pasti dapat menyembuhkan penyakitmu. Bobby menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kamu tidak perlu menghiburku. Selama bertahun-tahun, aku menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Penyakitku dianggap terminal dan tidak ada obatnya. Kini sumsum tulangnya sudah mulai mengalami nekrosis. Bahkan di Eropa dan Amerika Serikat, di mana ilmu kedokteran paling maju, mereka hanya bisa mengandalkan obat-obatan yang harganya sangat mahal untuk membuatnya tetap hidup. Mata Bailey memerah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan. Saat dia panik, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di benaknya. Ayah, saya kenal seorang ahli di Muteburi. Dia mungkin punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Pada titik ini, wajah Bailey menjadi bersemangat, seolah dia sedang menghipnotis dirinya sendiri. Ya, dia pasti punya cara. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Bobby mengatakan apapun, dia berlari keluar. Melihat Bailey pergi, wanita yang duduk diam di sana memiliki tatapan dingin di matanya dan berkata kepada Bobby Tatum di ranjang rumah sakit, Bobby, kamu harus istirahat yang baik dulu, aku akan pergi ke perusahaan. Bobby menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, jejak penyesalan muncul jauh di matanya. Mengapa dia begitu buta sehingga menikahi wanita yang begitu fatal? Tiba-tiba dia memejamkan mata dan menertawakan dirinya sendiri, sekarang ini pasti hukumannya. Sejak Aiden menunjukkan keahliannya dalam pertandingan tinju bawah tanah, legenda seorang tuan muda menyebar di pasar tinju bawah tanah di kota Jinling. Untuk sementara waktu, pasar tinju bawah tanah di bar malam menjadi tempat berkumpulnya banyak anak kaya, namun sejak saat itu, sosok tuan muda legendaris itu tak pernah muncul lagi. Harun juga menjadi pengikut setia Aiden. Setelah berkenalan dengan Nico, dia mengetahui lebih banyak tentang pencapaian Aiden dari mulut Nico, dan dia semakin mengagumi sepupunya. Usianya belum genap 18 tahun, namun ia sudah sebaik kepala keluarga Duan, betapa hebatnya ini. Tanggal 20 Juni. Itu adalah hari kelima Aiden datang ke Jinling, dan hari ini juga merupakan hari terakhir dari periode 3 hari Aiden memberi keluarga Sen untuk membayar kembali uang tersebut. Setelah menunggu lama, tidak ada pergerakan sama sekali dari keluarga Sen. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Sen berencana untuk gagal membayar utangnya. Memikirkan hal ini, mata Aiden bersinar karena kedinginan. Sepertinya dia harus pergi ke keluarga Sen dulu. Namun, sebelum dia bisa bangun, sosok Bailey sudah muncul di pintu villa keluarga Lee. Bailey, kenapa kamu ada di sini? Wajah Harun penuh kejutan. Bailey mengabaikannya dan berjalan langsung ke Aiden. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia membungkuk dan memohon. Aiden, kamu harus menyelamatkan ayahku. Bab 187, Pengembang Cairan Kehidupan. Aiden mengerutkan kening dan membantu Bailey berdiri. Guru Tatum, jika ada yang harus Anda lakukan, tolong beritahu saya perlahan. Iya Bailey, jangan khawatir, apa yang terjadi dengan Paman? Harun menghibur, ceritakan dulu situasinya. Jika kami bisa membantu, kami pasti akan membantukan, sepupu Aiden. Melihat Harun yang diam-diam mengedipkan mata padanya, Aiden tersenyum lembut, meminta Bailey duduk di kursi santai di bawah payung di taman, lalu berkata sambil tersenyum, sepupuku benar. Bailey duduk di bangku, mempertimbangkan kata-katanya, dan berbicara perlahan. Beberapa tahun yang lalu, setelah ayah saya menikahi wanita itu, kesehatannya kurang baik, tetapi dia tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Beberapa bulan yang lalu, dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan ditemukan menderita mieloma. Itu juga disebut kanker. Suara Bailey mengandung kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Sekarang sumsum tulangnya telah menjadi nekrotik, dan kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Metode pengobatan tradisional Sundari dan Barat hampir tidak berpengaruh. Dokter mengatakan dia akan memiliki waktu hidup kurang dari sebulan. Pada titik ini, dia berhenti, di matanya penuh harap. Melihat Aiden, dia berkata dengan cemas, saya mendengar bahwa Pharmaceutical Green Bee memiliki ramuan yang disebut cairan kehidupan. Saya mendengar bahwa itu memiliki efek yang sangat ajaib. Dapat memperpanjang hidup dan memperbaiki luka. Namun, Anda tidak dapat membeli melalui jalur biasa, jadi aku hanya bisa memintamu.
Aiden sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kanker tulang. Penyakit mematikan di muka bumi ini memang sulit disembuhkan dengan tingkat teknologi kedokteran saat ini. Bahkan cairan kehidupan mungkin tidak memberikan pengaruh yang besar pada penyakit mematikan ini, dan hanya dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Jika dia menginginkan kesembuhan total, dia mungkin harus melakukannya sendiri. Melihat Aiden mengerutkan kening dan tidak berbicara lama, wajah Bailey menjadi kecewa. Jika kamu dalam masalah, lupakan saja. Bagaimanapun, cairan kehidupan sangatlah berharga dan memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Saya khawatir meskipun Aiden memiliki status khusus, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, Green Bee Pharmaceuticals bukan milik dia. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, Guru Tatum, Anda salah paham. Saya bisa mendapatkan cairan kehidupan kapan saja, tetapi fungsi utama cairan kehidupan adalah untuk meningkatkan fisik, memperbaiki luka tersembunyi di tubuh, meningkatkan vitalitas tubuh, dan jika mengobati penyakit, saya khawatir tidak efektif. Jadi begitu, Bailey tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, saya akan memaafkan anggapan saya kali ini. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan di sana, jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Melihatnya seperti ini, Aiden tiba-tiba tersenyum dan berkata, Guru Tatum, mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan? Meskipun cairan kehidupan ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Paman Tatum, saya bisa. Bailey tertegun sejenak. Setelah setengah menit, dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apa katamu? Aiden tersenyum cerah, ku bilang, aku bisa menyembuhkan mieloma Paman Tatum. Wajah Bailey sangat bersemangat, dia tiba-tiba berdiri, menatap Aiden, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Nafas Bailey bertambah cepat dan wajahnya berubah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata sambil tersenyum masam, Aiden, jangan hibur aku. Aku tidak punya harapan besar untuk datang kali ini. Aku sudah mengganggumu sudah lama sekali, jadi aku tidak peduli. Sudah waktunya untuk kembali. Guru Tatum tidak mempercayaiku. Saya akan melupakannya, terima kasih atas kebaikan Anda, kata Bailey sambil tersenyum pahit. Di sampingnya, melihat Aiden masih berbicara, Harun mengerutkan kening dan berkata, Sepupu Aiden, berhentilah bercanda tentang mieloma. Ini adalah kanker tulang, penyakit mematikan di dunia. Banyak profesor dan pakar kedokteran terkemuka tidak berdaya melawannya. Bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkannya? Aiden tersenyum pahit, aku benar-benar tidak bercanda. Harun menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara, tetapi Nico, yang selama ini diam, mau tidak mau berkata, Saudara Lee, Nona Tatum, guru tidak berbohong kepada Anda. Cedera tersembunyi kakek saya disembuhkan oleh guru. Yang disebut kanker adalah penyakit mematikan di bumi, tetapi di tangan seorang guru, penyakit itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, aku khawatir kalian berdua tidak tahu bahwa bahkan ramuan ajaib yang kalian bicarakan, cairan kehidupan, dikembangkan oleh guru. Kata-kata Nico tidak keras, tetapi ketika jatuh ke hati Harun dan Bailey, itu seperti guntur dari langit, mengguncangnya begitu keras sehingga tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Cairan kehidupan dikembangkan oleh Aiden. Liquid of Life sangat terkenal bahkan setengah dari kalangan atas di Sundari pun terkenal. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Saat ini, Liquid of Life telah menjadi barang mewah bagi keluarga kaya raya. Bahkan jika keluarga Lee ingin membeli cairan kehidupan, mereka harus melalui jalur khusus dan melakukan reservasi. Sekarang, dia tiba-tiba diberitahu bahwa cairan kehidupan dikembangkan oleh Aiden. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan hal ini? Wajah Harun sangat terkejut, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, Sepupu Aiden, apakah yang dikatakan Saudara Sanders itu benar? Aiden mengangguk dan berkata, ya, cairan kehidupan memang dikembangkan oleh saya. Pharmaceutical Green Bee bertanggung jawab atas produksi dan penjualan massal. Mendengar pengakuan pribadi Aiden, wajah Harun menjadi kusam dan lama terdiam, apakah ayahnya dan yang lainnya mengetahui berita ini? Jika Anda mengetahuinya, mengapa Anda menyembunyikannya dari diri Anda sendiri? Dia merasa tidak bisa lagi memahami sepupunya. Mengabaikan Harun, Aiden memandang Bailey yang tampak bingung dan berkata, Guru Tatum, kamu baik-baik saja. Bailey menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan ketika dia melihat Aiden lagi, wajahnya sangat bersemangat dan matanya bersinar. Aku tahu perjalananku kali ini benar. Pada saat ini, perisai cahaya transparan dan liontin kecil yang rusak akibat kecelakaan mobil kembali terlintas di benak saya. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu juga pasti hasil karya pemuda di depannya, bukan?
Dengan cara ajaib seperti itu, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahnya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rumit, "Terima kasih, Aiden." "Sama-sama, Guru Tatum, ayo kita berangkat tanpa basa-basi lagi." Pada saat yang sama, di bangsal yang diatur khusus untuk Bobby di villa keluarga Tatum, Mei Lin perlahan menutup pintu dan keluar. Senyum di wajahnya mengeras dalam sekejap, dan niat membunuh yang dingin di kedalaman matanya menghilang. Setelah sekian lama merencanakan, akhirnya akan berhasil. Pada saat ini, tidak ada yang bisa merusak rencananya. Ding. Peringatan pesan teks berdering di telepon. Setelah melihat pesan teks tersebut, mata Mei Lin sedikit menyipit, dan seringai muncul di sudut mulutnya. "Apakah Anda sudah menemukan bantuan?" Sangat disayangkan Bobby sekarang sakit parah, dan bahkan kedatangan Tuan Immortal tidak dapat menyelamatkannya. Menghapus pesan teks itu dengan santai, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memutar nomor dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Cliff, ada yang salah dengan Bailey." Setelah beberapa saat, suara laki-laki yang dalam terdengar dari telepon. "Apa yang terjadi?" Gadis itu sepertinya telah menemukan penolong untuk merawat Bobby. Penolong? Benar. Itulah anak yang menghancurkan bisnis besar kita di kereta. Oke, setelah jeda beberapa saat, suara di ujung telepon menjadi sangat dingin. "Kali ini adalah saat terakhir. Tidak peduli siapa yang berani merusak bisnisku, bunuh dia." Lagi pula, Bobby hampir mati. Tidak ada gunanya ada orang yang datang. Selama anak itu tidak ikut campur dalam urusan keluarga Tatum, abaikan saja dia. Ya, Mei Lin mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Cliff. Jadi, apakah kita masih ingin terus bekerja keras dalam masalah antara Yutao Tatum dan Shen Liwen? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku punya pengaturan sendiri. Ngomong-ngomong, tidak akan ada kejadian besar di masa depan, jadi jangan hubungi aku." Jadi begitu. Bab 188, Keracunan. Setelah menutup telepon, Mercedes-Benz putih Bailey telah tiba di depan pintu. Di belakang mobilnya, sebuah Land Rover hitam berhenti dengan mantap. Berdiri di depan jendela di lantai 2, memandang Aiden, Bailey dan yang lainnya keluar dari mobil, rasa dingin di wajah Mei Lin sangat kuat. "Saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa Anda lakukan." Saat dia menuruni tangga, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Dia memandang Bailey yang sedang berjalan menuju aula dan berkata sambil tersenyum, "Bailey, kemana kamu pergi? Ayahmu sedang mencarimu sekarang." Saat dia berbicara, matanya melirik ke arah Aiden, alisnya tiba-tiba terangkat, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dia berpura-pura sangat terkejut dan marah, dan berkata dengan suara dingin, "Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemarilah, usir dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani." Bailey melangkah maju, menghalangi Aiden, Harun dan Nico, dan berkata dengan dingin, "Aiden adalah temanku, diundang secara khusus untuk mentraktir ayahku. Bibi Mei, apa maksudmu?" Mei Lin memandang Aiden dan yang lainnya dengan ringan, dan mencibir, "Hanya dia. Masih mau merawat Bobby. Bailey, ini terlalu kekanak-kanakan. Itu hanya omong kosong. Saya tidak setuju." Bailey menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Saya meminta seseorang untuk merawat ayah saya. Saya tidak memerlukan persetujuan siapapun." Wajah Mei Lin juga menjadi dingin dan tegas, dia menatap Bailey dengan mata menyipit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bailey, aku sedang memikirkan keselamatan ayahmu. Jika kamu mengatakan bahwa anak ini pandai bertarung, aku akan mempercayainya, tapi dia hanya bisa mengobati penyakit." Dia tersenyum menghina dan berkata, "Orang-orang muda seperti mereka mungkin bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi untuk praktek kedokteran. Jika ayahmu benar-benar ketahuan, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? Sebagai istri sah Bobby, saya berhak menghentikan perilaku Anda." Bailey terlihat sedikit jelek dan berkata dengan dingin, "Mei Lin." Tak terkendali, seorang pria muda dengan rambut tergerai berwarna putih melangkah mendekat, menatap Bailey dan Aiden, dan berteriak dengan dingin, "Bailey, mengapa kamu berbicara dengan ibuku seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Ayahku tidak ada di sini ketika dia sakit, dan sekarang dia tiba-tiba kembali untuk berpura-pura mengobatinya, dan dia juga membawakan terong bau dan ubi busuk. Apa yang ada dalam pikiranmu?" "Fletcher, diam." Bailey membalas tanpa basa-basi dan berkata dengan dingin, "Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu, ibu dan anak, rencanakan. Sudah kubilang, selama aku, Bailey, ada di sini selama sehari, keluarga Tatum tidak akan pernah jatuh ke tanganmu." Kata-katanya benar-benar mematahkan segalanya dan memperjelas segalanya.
Pemuda berambut putih yang dia panggil Fletcher mengangkat alisnya, tersenyum menghina, dan berkata dengan sinis, nama keluargaku sekarang adalah Tatum. Selama lelaki tua itu bersendawa, dan kamu menikah lagi, aku akan menjadi pewaris pertama dari keluarga Tatum, hehe. Kamu sedang bermimpi. Bailey sangat marah, matanya seperti belati, menatapnya, dan berteriak dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Minggir, aku ingin pergi. Fletcher mencibir, bertepuk tangan, dan segera 5 atau 6 pengawal berbaju hitam mengelilinginya dalam sekejap. Apakah kamu akan memberontak? Bailey terkejut dan marah, dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Apakah keluarga Tatum telah jatuh ke level ini? Nona, aku minta maaf. Seorang pria parubaya terkemuka berkata dengan wajah dingin. Melihat ini, Aiden akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, melirik ke arah Bailey, dan berkata sambil tersenyum, Guru Tatum, serahkan langkah selanjutnya padaku. Bailey mengertakkan gigi dan mengangguk. Keluarga Tatum saat ini membuatnya merasa aneh dan takut. Nico. Ya. Desir. Sosok Nico langsung berubah menjadi bayangan hitam, seperti serigala memasuki kawanan domba, dia berteriak kesakitan, dan dalam sekejap mata, semua pria berbaju hitam terjatuh. Wajah Fletcher menjadi sedikit pucat dan sebelum dia berbicara, dia melihat Maylin tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan ringan, karena Bailey bersikeras melakukan ini, aku tidak akan menghentikannya, tetapi jika terjadi kesalahan setelah beberapa saat, saya bertanggung jawab. Aiden tersenyum ringan dan berkata, Nyonya Tatum, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Maylin menatap Aiden dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tidak lagi. Aiden mengangguk ringan dan naik ke atas bersama Bailey. Ketika Aiden dan yang lainnya naik ke atas, Fletcher, yang terlihat jelek, mengerutkan kening dan berkata, Bu, mengapa ibu membiarkan mereka naik? Maylin meliriknya. Bisakah kamu menghentikan mereka? Aku memikirkan keterampilan mengerikan Nico, dan rasa dingin merambat di punggungnya. 5 atau 6 pengawal elit dirobohkan dalam sekejap mata. Itu sangat menakutkan. Maylin melirik keluar pintu dan menunjukkan cibiran. Paman murahanmu juga seharusnya ada di sini, kan? Fletcher mengangguk, dengan penundaanmu di sini kali ini, Hyren Tatum seharusnya ada di sini. Senang berada di sini, Maylin tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu ayo naik ke atas dan tunggu pertunjukannya. Bukankah orang yang Anda pekerjakan, Bailey, pandai bela diri? Apakah dia masih bisa mengalahkan kakak tertua kandung Bobby Tatum? Di bangsal di lantai 2. Bobby sudah meminum obatnya dan tertidur. Aiden mengitari ranjang rumah sakit dan perlahan memeriksa kondisinya. Bailey, sebaliknya, berdiri di kejauhan dengan ekspresi gelisah, menatap Aiden dengan gugup. Bailey, jangan khawatir, karena Aiden berani datang, dia harus yakin. Kita harus percaya padanya, Aiden benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya. Bailey menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Nico sangat percaya diri dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, selama guru mengambil tindakan, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat dia sembuhkan. Keduanya memandangnya diam-diam dan tidak berkata apa-apa. Lama sekali. Aiden berjalan perlahan, tapi ada sedikit keterkejutan di alisnya. Bagaimana dengan Aiden, bisakah ayahku diselamatkan? Hati Bailey sedikit tenggelam ketika dia melihat ekspresi Aiden, dan dia menggigit bibirnya dan bertanya. Setelah hening beberapa saat, Aiden tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Wajah Bailey berubah drastis, matanya merah, dan dia hendak berbicara ketika Aiden berkata dengan suara yang dalam, Guru Tatum, jangan cemas, saya bisa menyembuhkan penyakit Paman Tatum. Tapi apa? Bailey bertanya dengan penuh semangat saat suasana hatinya berfluktuasi satu demi satu. Aiden menyipitkan mata padanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar yakin Paman Tatum sakit dan tidak diracuni? Keracunan. Kata-kata Aiden meledak di benak Bailey seperti guntur, menyebabkan kulitnya berubah total. Maksudmu, ayahku tidak sakit, tapi keracunan. Aiden tersenyum ringan dan berkata, iya bisa dibilang begitu. Wajah Bailey terkejut dan linglung, dan sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, pintu kamar dibanting hingga terbuka, dan teriakan dingin yang menghina terdengar. Itu tidak masuk akal. Bab 189, Penyelamatan. Ketika Aiden dan yang lainnya menoleh setelah mendengar ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan seorang pria tua berjas putih dengan janggut dan rambut putih masuk.
Pria parubaya itu membawa perut buncit dan menatap Bailey dengan ekspresi muram. Bailey, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang yang berbicara omong kosong ini? Ketika Bailey melihat pria parubaya itu, matanya sedikit terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia menunjuk ke arah Aiden dan memperkenalkan, ini Tuan Palmer yang saya undang untuk merawat ayah saya. Omong kosong. Sebelum dia selesai berbicara, wajah pria parubaya itu penuh dengan ketegasan, dan dia menegur, dengan keadaan ayahmu saat ini, bagaimana kamu bisa membiarkanmu bertindak seperti ini? Dan menurutku anak ini bahkan tidak memiliki rambut, dan dia berbicara omong kosong. Penyakit apa yang bisa disembuhkan? Paman, Bailey berkata dengan wajah tegas, saya memiliki rasa tanggung jawab sendiri atas masalah ini, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Wajah Hiren Tatum muram dan jelek, sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Mei Lin dan Fletcher Lin masuk dan mencibir. Saudaraku, karena Bailey bertekad untuk membiarkan pemuda ini merawat Bobby, kita tidak bisa menghentikannya. Tapi setidaknya mari kita lihat sertifikat kualifikasi medis pria muda ini. Jika tidak, bagaimana kita bisa yakin? Ya, setelah mendengarkan kata-kata Mei Lin, Hiren tiba-tiba menjadi kaku, mendengus dingin, memandang Aiden dan berkata, Nak, apakah kamu memiliki sertifikat kualifikasi medis? Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tidak. Tidak. Mata Hiren melebar dan wajahnya menjadi sangat suram. Kamu bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, dan kamu berani datang ke sini untuk mengobati penyakit. Lalu siapa kamu, dan apa tujuan datang ke keluarga Tatum saya? Wajah Bailey sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening dan menjelaskan, Aiden adalah ahli pengobatan tradisional yang saya undang. Pekerjaan utamanya bukanlah seorang dokter, jadi wajar jika dia tidak memiliki apa yang disebut sertifikat kualifikasi medis. Huff. Pria tua berpenampilan arogan berjas putih yang berdiri di belakang Hiren Tatum mendengus dengan nada menghina setelah mendengar penjelasan Bailey dan berkata, saya Wilmer Slayer dari Rumah Sakit Daerah Militer Pertama di kota Jinling. Saya telah berurusan dalam penelitian tumor selama beberapa dekade, seorang ahli pengobatan Sundari dan Barat yang hebat di Sundari, saya tidak mengetahui semuanya, tetapi saya jelas tidak asing dengan mereka. Dia memandang Aiden dengan tenang dan bertanya, karena Nona Tatum mengatakan bahwa Anda adalah dokter ajaib rakyat, saya ingin tahu di sekolah mana Anda belajar. Apakah keluarga Samson di Lingnan atau keluarga Snake di Milta? Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sebenarnya bukan seorang dokter. Wow. Setelah dia selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Ibu dan anak Mei Lin mencibir di wajah mereka, sementara Bailey tampak terkejut dan terlihat sedikit jelek. Orang tua yang menyebut dirinya Wilmer Slayer semakin mencibir ketika mendengar ini. Sepertinya kamu masih memiliki kesadaran diri. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Tuan Tatum tidak sakit tetapi diracuni dan Anda berani mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Saya tahu Anda tidak memiliki keterampilan medis, jika tidak, Anda tidak akan pernah berani berbicara begitu bebas. Mieloma Tuan Tatum telah memburuk hingga stadium lanjut, dan gejalanya sangat jelas. Beraninya Anda menipu Nona Tatum seperti ini. Apa niat Anda? Kalimat terakhirnya tegas, seolah dia sedang menginterogasi Aiden. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, menatapnya, dan berkata dengan ringan, apa yang diketahui oleh dukun sepertimu? Saya katakan bahwa sisa racun di tubuh Paman Tatum telah terakumulasi selama beberapa tahun dan telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Gejalanya sangat mirip dengan apa yang disebut kanker tulang, tapi yang pasti bukan yang disebut kanker tulang. Kamu bocah dengan mulut yang buruk, kamu berbicara omong kosong. Melihat Aiden masih menyesatkan pada saat ini, Wilmer Slayer meniup janggutnya dan melotot dengan marah, saya seorang ahli provinsi terkenal, beraninya kamu memanggil saya dukun. Terlebih lagi, penyakit Tuan Tatum didiagnosis oleh beberapa ahli. Itu hanya membuktikan bahwa kalian semua dukun. Kau bajingan. Mata Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Bising. Suaranya seperti guntur dari langit. Wilmer Slayer sangat terkejut hingga dia melangkah mundur, wajahnya memerah, dan dia menatap Aiden. Ada sedikit ketakutan di matanya, tapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Sebaliknya, dia memandang Bailey dan mencibir. Nona Tatum, saya telah menyelesaikan saran saya. Jika Anda mengikuti metode pengobatan konservatif saya, Tuan Tatum dapat bertahan lebih lama. Jika Nona Tatum tidak mempercayai saya, silakan lakukan itu sendiri. Tapi jika sesuatu terjadi pada Tuan Tatum selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Ekspresi Bailey berubah satu demi satu, akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi tegas. Terima kasih Profesor Slayer karena telah mengingatkan saya, Bailey tahu apa yang harus dilakukan. Di bawah tatapan semua orang, Bailey membungkuk kepada Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, tolong selamatkan ayah saya.
Aiden mengangguk, melirik sedikit ke arah Mei Lin dan keduanya, berbalik dan berjalan ke Bobby di ranjang rumah sakit, dengan jentikan jarinya, cahaya redup menyala, dan Bobby tertidur lelap. Melihat pemandangan ini, mata Mei Lin berbinar, dan perasaan tidak nyaman melonjak di hatinya. Aiden sangat yakin Bobby telah diracuni, apakah dia benar-benar melihat sesuatu? Namun, sekarang Bobby sudah setengah melangkah ke gerbang neraka, bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Bobby. Hairen melihat pemandangan di depannya dan tidak berkata apa-apa, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bisakah adik laki-laki saya menjadi lebih baik? Bagaimana dengan hal-hal yang Anda lakukan sebelumnya? Saat ini, setiap orang di bangsal memiliki pemikiran berbeda. Bawakan aku jarum peraknya. Setelah mendengar ini, Nico segera mengirimkan jarum perak yang telah dia persiapkan sejak lama. Wilmer Slayer menyaksikan dengan mata dingin. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cibiran, bagaimana menurutku? Ini masih metode pengobatan tradisional Sundari yang sama, titik akupuntur dengan jarum perak. Selain pengobatan konservatif dengan biaya mahal obat-obatan yang ditargetkan dan kemoterapi, pengobatan tradisional Sundari mieloma ini tidak berpengaruh sama sekali. Saya pikir orang ini di sini hanya untuk membuat sensasi orang lain. Diam. Sebelum Aiden bisa mengatakan apapun, wajah Nico telah berubah dingin. Orang tua ini telah menghina gurunya beberapa kali. Jika bukan karena kesempatan yang salah, dia akan memberinya pelajaran. Wajah Wilmer Slayer membeku, dan dia menyadari aura jahat di tubuh Nico, mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Tapi saat dia melihat ke arah Aiden, matanya penuh dengan sarkasme dan cibiran. Saya ingin melihat bagaimana Anda menggunakan beberapa jarum perak untuk mengobati penyakit mematikan yang terkenal di dunia ini. Mendesis. Aiden dengan santai melambaikan tangannya, dan pakaian atas Bobby langsung hancur. Saat ini, Bobby benar-benar bisa dikatakan kurus. Kulitnya pucat tanpa kilau apapun, dan membungkus kerangkanya, sehingga hampir mustahil untuk merasakan daging dan darah di tubuhnya. Pembuluh darah berwarna biru tua seperti cacing tanah yang melengkung, tersebar di seluruh tubuh bagian atas, terlihat sangat menakutkan. Desir-desir-desir. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, tangan kanannya mengeluarkan bayangan di udara, dan lusinan jarum perak dimasukkan ke tubuh Bobby dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ajaib ini, Wilmer Slayer, yang wajahnya awalnya penuh penghinaan, memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkinkah orang ini benar-benar ahli pengobatan Sundari? Bab 190, ambil tindakan. Begitu keraguannya muncul, dia melihat sedikit kesungguhan di wajah Aiden. Tangannya seperti memegang bunga, menenun di antara puluhan jarum perak. Tangannya seperti bayangan, menyentuh jarum perak, dan vibrato, berdengung, bergema di seluruh ruangan seperti simfoni cepat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wilmer Slayer berubah total. Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Ini adalah getar jarum perak yang legendaris. Terlebih lagi, ia mengontrol begitu banyak jarum perak pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Ia telah berpraktek kedokteran selama beberapa dekade, meskipun ia berspesialisasi dalam pengobatan barat, ia masih mengetahui sedikit tentang pengobatan Sundari. Suara getar jarum perak ini adalah akupuntur Qi, pengobatan Tao tingkat tertinggi, salah satu cabang pengobatan tradisional Sundari. Yang disebut akupuntur Qi berarti menggunakan Qi untuk mengendalikan jarum. Ini sudah menjadi legenda, tapi sekarang dia melihat tril jarum perak yang legendaris lagi. Ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Wajah Hairen berubah sedikit ketika dia mendengar ini, dan dia tanpa sadar bertanya, Profesor Slayer, apakah jarum Qi dan jarum perak ini bergetar sangat parah? Ketika Wilmer Slayer melihat ke arah Aiden lagi, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang disebut akupuntur Qi adalah teknik akupuntur unik dari silsilah Tao. Dikatakan memiliki efek ajaib pada jiwa orang mati dan hidup. Betapapun sulitnya penyakitnya, tidak dapat disembuhkan. Dia dapat disembuhkan dengan mudah dengan akupuntur Qi. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar mengetahui akupuntur legendaris ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan begitu misterius, Mei Lin, yang telah diam selama ini, menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Dia mendengus dingin dan berkata, itu hanya beberapa jarum perak. Jika begitu ajaib, akan tidak ada penyakit mematikan di dunia ini. Ketika Wilmer Slayer mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit malu dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata ini adalah apa yang dia baca di buku klasik. Dia belum pernah melihat Qi Needle dan Silver Needle Trill yang asli, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Ketika Bailey mendengar ini, harapan dan kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Kali ini ayahnya benar-benar terselamatkan.
Berdengung. Dengan kekuatan Aiden, sangat mudah untuk menggunakan 72 dan jarum perak pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat kulit Bobby semakin merah, matanya menyipit dan dia dengan cepat mencari Bai Hui, Tanzong, dan Shaoyin Bobby. Tunggu agar lebih dari 10 titik akupuntur digunakan lebih keras. Pada saat yang sama, 72 jarum perak bergetar hebat, dan darah merah di kulit Bobby mengalir ke kepalanya seperti air pasang. Dalam sekejap mata, wajah Bobby berubah menjadi merah darah, dan kemudian berubah menjadi ungu dan hitam terlihat dengan mata telanjang, terlihat sangat menakutkan. Melihat ini, Aiden menunjuk ke dadanya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, tubuh Bobby tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk besar darah hitam dan berbau. Wih! Aiden melambaikan tangannya, dan darah hitam itu langsung terbang ke tempat sampah. Saat berikutnya, lampu hijau melonjak di matanya, dan dia mengangkat tangan kanannya. Ketika lampu hijau melonjak, kekuatan isap tiba-tiba meletus. Bangkit! Swoosh! Saat jarum perak terbang keluar, benang seperti benang berwarna hitam langsung ditarik keluar. Ketika bau amis yang aneh menyebar, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Ketika Mei Lin melihat pemandangan ini, dia terkejut di dalam dan wajahnya muram sangat jelek sampai ekstrim. Saat berikutnya, dia diam-diam pergi bersama Fletcher. Alis Aiden bergerak sedikit, tapi dia tidak memperhatikan. Sebaliknya, dia berkata kepada Nico, bawakan cairan kehidupan. Iya. Nico menjawab dan mengeluarkan sebotol kecil cairan hijau. Aiden melambaikan tangannya untuk melambaikan cairan kehidupan dengan sebuah pemikiran di benaknya. Ledakan. Botol kristalnya pecah, dan cairan hijau melayang di udara seperti zamrud, membawa nafas kehidupan yang segar. Gluk. Hairen menelan tanpa sadar, melihat cairan hijau di udara dengan mata serakah. Apakah ini cairan kehidupan yang legendaris? Anak ini ternyata bisa mendapatkan cairan kehidupan, apa latar belakangnya? Meskipun hatinya terkejut, dia juga merasa sedikit lebih takut pada Aiden. Aiden tidak menerima reaksi apapun dari orang lain, dan kekosongan di tangan kanannya sedikit menekan. Cairan hijau kehidupan langsung berubah menjadi benang halus, keluar dari kulit, daging dan tulang Bobby, memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Dan tubuhnya, seperti gurun pasir yang telah lama terkena hujan manis, dengan panik menyerap nutrisi dari cairan kehidupan. Hampir dalam sekejap mata, kulitnya yang semula pucat perlahan berubah menjadi kemerahan, dan wajahnya menjadi cerah, dan napasnya halus. Saat ini, meski tubuhnya masih sangat kurus, dia tidak lagi merasa kalah seperti sebelumnya dan memiliki sedikit vitalitas. Oke, Aiden tersenyum tipis dan berkata, sebagian besar sisa racun di tubuh Paman Tatum telah dihilangkan. Saat tubuhnya pulih, saya akan mengambil tindakan untuk menghilangkan sisa racun di tubuhnya sepenuhnya. Sekarang, Paman Tatum seharusnya sudah baik kan? Wajah Bailey sangat bersemangat, matanya merah, dan dia berkata dengan penuh terima kasih kepada Aiden, Aiden, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, silakan bertanya. Guru Tatum, kamu sangat sopan. Aiden tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, Guru Tatum, mohon jangan terlihat, jika tidak, sepupu saya tidak akan membiarkan saya pergi. Bailey tiba-tiba tersipu. Wajah Harun tiba-tiba memerah, dan dia terkikik dan berkata, benar, kita semua adalah satu keluarga. Bailey, tolong jangan bersikap sopan kepada kami. Bailey sedang dalam suasana hati yang baik, memelototinya, dan meludah dengan lembut, siapa yang bersama keluargamu? Aiden tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak jauh dari situ, Wilmer Slayer melihat pembacaan normal peralatan medis di depan ranjang rumah sakit, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan hatinya sangat terkejut. Mieloma yang diakui sebagai penyakit mematikan di dunia, disembuhkan seperti ini. Dia tanpa sadar memandang Aiden dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Palmer, metode apa yang Anda gunakan untuk menyembuhkan kanker tulang Tuan Tatum? Apakah akupuntur Qi? Akupuntur Qi. Aiden mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa itu akupuntur Qi. Lagi pula, kataku, Paman Tatum tidak sakit, dia diracun. Wilmer Slayer mengira dia tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tersenyum canggung, saya mengerti. Mengabaikannya lagi, Aiden memandang Bailey dan berkata, Guru Tatum, karena kondisi Paman Tatum tidak lagi serius, kami akan kembali dulu. Nah, setelah 3 hari, ketika tubuh Paman Tatum pulih, saya akan datang lagi beri dia perawatan menyeluruh. Untuk menghilangkan sisa racun.
Ketika Bailey menyebutkan bahwa Aiden telah mendengar tentang diracuni, lagi, sedikit rasa dingin muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bicara. Oke, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan tenang kepada Hairen, yang tampak bingung, Paman, tolong jaga ayahku dulu, dan aku akan mengantar Tuan Palmer pergi. Wajah Hairen segera dipenuhi dengan senyuman, benar, pria muda ini menyelamatkan keluarga Tatum kita kali ini. Saya di sini menjaga Bobby. Semuanya akan baik-baik saja. Bailey menatapnya dalam-dalam, lalu ada Paman Slayer. Setelah mengatakan itu, dia membawa Aiden dan yang lainnya ke bawah. Tunggu sampai Aiden dan Bailey pergi. Senyuman di wajah Hairen perlahan menghilang, dan ekspresinya menjadi dingin, dia melirik ke arah Wilmer Slayer dan berkata dengan ringan, Profesor Slayer, apakah penyakit saudara saya benar-benar sembuh? Mata Wilmer Slayer berkilat, dan dia merenung sejenak sebelum berkata, saya tidak berani menarik kesimpulan tentang situasi spesifiknya, tetapi menurut saya, kemungkinannya besar. Kabut di kedalaman mata kecil Hairen menghilang, dan dia tersenyum lembut dan berkata, saya mengerti. Jika tidak ada yang salah dengan Profesor Slayer, kembalilah dulu. Wilmer Slayer tertegun sejenak, menatapnya dengan penuh arti, dan berkata, kalau begitu saya pergi dulu. Oke. Melihat Wilmer Slayer pergi, Hairen berdiri di depan ranjang rumah sakit Bobby dan terdiam selama beberapa menit. Tiba-tiba rasa dingin muncul di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengedit pesan dan mengirimkannya langsung. Isi informasinya hanya 2 kata. Lakukan. Bersambung.